Di wilayah Kaukasus, terletak negara yang indah, Georgia, dengan garis pantai yang membentang di sepanjang Laut Hitam. Negara ini kaya akan sejarah dan dikenal dengan penduduknya yang hangat dan ramah, serta pantai-pantai yang mempesona. Georgia juga memiliki tarian dan masakan unik yang menunggu untuk dijelajahi. Negara ini terletak di utara Turki, Armenia, dan Azerbaijan, serta selatan Rusia. Georgia merupakan salah satu perwakilan negara Kaukasus yang paling menonjol. Dengan luas wilayah sekitar 70.000 km persegi, negara ini dihuni oleh sekitar 4 juta orang. Ibu kotanya, Tbilisi, terletak di bagian pedalaman selatan. Secara global, negara ini dikenal sebagai Georgia, meskipun dalam bahasa Georgia disebut Sakartvelo. Dengan sejarah yang kaya akan berbagai interaksi budaya, konon orang-orang Georgia menelusuri asal-usul mereka hingga ke kerajaan kuno Iberia dan Kolkhethi yang pernah menguasai daerah ini. Meskipun Georgia pernah diperintah oleh berbagai negara selama periode yang panjang, warganya berhasil melestarikan budaya dan identitas mereka tanpa berasimilasi. Salah satu contohnya adalah alfabet dan bahasa yang unik. Jika Anda terbiasa dengan alfabet Latin, Anda mungkin akan merasa kesulitan memahami tulisan Georgia yang Anda temui saat berada di negara ini. Alfabet Georgia terlihat cukup rumit, dengan banyak huruf yang mirip satu sama lain. Jika Anda berencana untuk tinggal di Georgia dalam waktu lama, mengetahui bahasa Georgia atau Rusia sangatlah penting. Banyak pengemudi taksi yang lebih tua mungkin tidak bisa berbahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris cukup umum di daerah wisata, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Georgia atau Rusia sangat diperlukan untuk urusan resmi dan sosial. Namun jika Anda hanya bepergian ke Georgia untuk waktu yang singkat, Anda akan menemukan bahwa jalan-jalannya dirancang dengan baik untuk menerima pengunjung. Hampir setiap rambu, petunjuk arah, informasi, dan nama jalan ditulis dalam bahasa Georgia dan Inggris. Dengan demikian, meskipun Anda tidak mahir menggunakan Google Maps, akan sulit untuk tersesat atau berakhir di tempat yang salah, baik di ibu kota Tbilisi maupun di seluruh negeri. Sejak dimulainya Perang Rusia-Ukraina, kehadiran Rusia di Georgia telah meningkat. Di tempat-tempat seperti Tbilisi dan Batumi, Anda akan melihat bahwa hampir 1 dari 2 orang yang Anda temui adalah orang Rusia atau Ukraina. Biasanya, mudah untuk membedakan orang Rusia dari orang Georgia. Mereka yang berambut pirang dan bermata cerah, kemungkinan besar adalah orang Rusia atau Ukraina. Selain itu, Anda mungkin mendengar mereka berbicara bahasa Rusia saat Anda lewat. Ciri-ciri wajah orang Georgia berbeda secara signifikan dari ciri-ciri wajah orang Slavia. Orang Georgia memiliki tulang pipi yang tinggi, dahi yang lebar, rahang yang lebih tajam dan hidung yang mancung. Banyak di antara mereka memiliki hidung yang panjang dan kokoh. Pria di Batumi khususnya memiliki kemiripan dengan orang-orang di wilayah Laut Hitam. Salah satu kelompok etnis yang berkontribusi pada identitas Georgia berasal dari kerajaan kuno Laza, yang berarti Tanah Las. Kelompok ini membentang dari wilayah Laut Hitam di Turki hingga Georgia. Dalam hal warna kulit, orang Georgia cenderung memiliki kulit putih atau terang, dengan rambut yang sebagian besar berwarna hitam atau coklat kemerahan. Di ibu kota Tbilisi, banyak penduduk berambut pirang adalah migran sementara, terutama warga Rusia dan Ukraina. Komunitas Ukraina di Tbilisi sangat besar. Mereka sering mengorganisir unjuk rasa anti-Rusia di sekitar Liberty Square setiap malam. Selain unjuk rasa ini, warga Ukraina juga aktif menempelkan slogan-slogan anti-Rusia dan anti-Putin di dinding-dinding gedung di sekitarnya. Di hampir setiap sudut Tbilisi, bendera Georgia, Uni Eropa dan Ukraina berkibar berdampingan. Pemerintah Georgia mengizinkan unjuk rasa ini dengan pengawasan polisi yang ketat. Jika protes anti-Rusia terus berlangsung dengan intensitas ini, di negara yang terletak sangat strategis tepat di bawah Rusia, belum jelas apakah Rusia akan mengambil tindakan di sini. Ketidakpastian ini cukup menyedihkan. Salah satu alasan utama mengapa orang Rusia dan Ukraina lebih memilih menetap di Georgia adalah banyaknya kesamaan budaya yang mereka miliki. Sebagian besar warga Georgia menganut agama Kristen Ortodoks yang menumbuhkan rasa keterhubungan budaya dan agama bagi para imigran. Statistik menunjukkan
bahwa warga Georgia mencakup sekitar 87% dari populasi permanen. Namun, kehadiran negara-negara otonom dan korban perang telah berkontribusi pada masyarakat yang multikultural dan beragam. Sebelum gelombang migrasi baru-baru ini, populasi Tbilisi diperkirakan sekitar 1 juta. Namun sekarang, jumlahnya diperkirakan mendekati 2 juta. Menurut angka tidak resmi, orang Georgia dikenal hangat dan ramah terhadap mereka yang memberikan nilai tambah, serta mendatangkan mata uang asing ke negara mereka. Meskipun sebagian orang mungkin melabeli mereka sebagai rasis karena berbagai masalah internal, saya tidak dapat mengklaim demikian. Sebaliknya, saya dapat mengatakan bahwa penduduk setempat cukup ramah dan bersemangat, terutama terhadap pengunjung jangka pendek dari luar negeri. Orang-orang Georgia terus-menerus tersenyum dan mempertahankan pandangan positif terhadap kehidupan. Salah satu contoh terbaik dari sifat mereka yang bersemangat dan ceria adalah bagaimana pemuda Georgia membawa energi ke jalan-jalan dan alun-alun yang ramai dengan tarian tradisional mereka. Anda mungkin telah menemukan tarian lokal yang unik di berbagai negara di seluruh dunia. Namun, tarian Kaukasia, khususnya yang ditampilkan oleh orang Georgia, sangat memikat. Kenikmatan dan irama tarian tersebut benar-benar berenergi tinggi, meninggalkan kesan dramatis pada penonton, terutama di Tbilisi. Pemuda Georgia dengan hangat memeluk tarian dan budaya mereka, dengan bangga memamerkannya kepada pengunjung. Ini mencerminkan rasa patriotisme yang kuat dan semangat bersenang-senang. Jika Anda berencana untuk tinggal di Tbilisi lebih dari 1 malam, Anda mungkin menemukan bahwa kesempatan untuk melihat tarian ini di jalanan cukup terbatas. Sebaliknya, Anda dapat menjumpai berbagai pertunjukan tari dan musik Kaukasia yang berlangsung di berbagai tempat. Saat menjelajahi kota, khususnya di kawasan Episi, Anda akan melihat banyak individu yang mungkin datang dari negara-negara seperti Bangladesh, India, dan Filipina. Banyak dari mereka adalah wisatawan, tetapi sebagian besar datang ke Georgia untuk mencari peluang kerja. Georgia adalah salah satu negara yang paling terjangkau untuk dikunjungi di seluruh dunia, terlepas dari nilai mata uangnya. Mata uangnya disebut lari Georgia, dan Rp19.000 kira-kira setara dengan 3 lari. Di negara ini, tidak ada upah minimum yang ditetapkan, dan umumnya orang bekerja dengan upah per jam. Pendapatan bulanan rata-rata untuk individu di Georgia berkisar antara 2.000 hingga 3.000 lari, yang setara dengan sekitar 15 juta hingga 17 juta rupiah. Meskipun angka ini mungkin tampak rendah, daya beli yang tinggi di negara ini membuatnya relatif mudah untuk mengakses makanan dan barang-barang lainnya. Georgia adalah negara agraris, di mana banyak sayuran dan buah-buahan tumbuh, sehingga orang-orang dapat menikmatinya dengan harga terjangkau. Di ibu kota, Tbilisi, Anda akan melihat banyak pengemudi yang mengendarai kendaraan Mercedes buatan Jerman. Selain itu, Toyota dan merek mewahnya, Lexus, juga populer. Di Tbilisi, Anda dapat menemukan mobil dengan setir kiri dan kanan di jalan, karena kendaraan dengan kedua jenis kemudi diizinkan. Namun, kendaraan dengan setir kanan kurang umum, dan biasanya merupakan model yang lebih tua. Kebanyakan mobil baru memiliki setir di sebelah kiri. Perlu dicatat bahwa taksi di Tbilisi berwarna putih, bukan kuning. Dan kendaraan ini tidak dilengkapi dengan meter taksi. Artinya, saat Anda naik taksi di Tbilisi atau dimanapun di Georgia, sebaiknya gunakan ponsel Anda untuk menunjukkan jarak dan nama tujuan kepada pengemudi agar dapat menyepakati harga terlebih dahulu. Jika tidak, Anda harus sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan pengemudi. Saat Anda mencapai tujuan, mereka dapat menagih Anda jumlah berapapun yang mereka pilih. Rata-rata, biaya perjalanan di ibu kota adalah sekitar 20 lari Georgia, yang setara dengan sekitar Rp115.000. Jika Anda bepergian dari pusat kota ke bandara di Tbilisi, perkirakan biaya sekitar 40 lari, sekitar Rp288.000. Ibu kota Tbilisi memiliki beberapa keunikan di jalan-jalannya, terutama keberadaan banyak anjing liar. Meskipun hewan-hewan ini umumnya tidak agresif, ada sekitar 80.000 anjing liar di kota ini, yang mungkin mengkhawatirkan bagi mereka yang takut pada anjing. Banyaknya anjing jalanan membuat pejalan kaki seringkali harus memperhatikan tanah saat berjalan untuk menghindari menginjak kotoran anjing. Selain itu, meskipun Georgia bukan negara besar, berita dan peristiwa menyebar dengan cepat di kalangan penduduk. Misalnya, jika terjadi pembunuhan, hal itu dengan cepat menjadi topik pembicaraan umum di antara warga. Di sisi lain, masyarakat umumnya menikmati kualitas hidup yang baik,
Sebagian besar karena perekonomian negara didukung oleh pariwisata dan perjudian kasino. Baik Batumi maupun Tbilisi merupakan rumah bagi banyak kasino yang memainkan peran penting dalam perekonomian Georgia, terutama karena tarif pajak di sini lebih menguntungkan. Misalnya, sementara pemain di Texas mungkin harus membayar pajak hingga 30% atas kemenangan kasino mereka, di Georgia, tarif pajak berkisar antara 10% hingga 15%. Struktur pajak yang menarik ini menarik penggemar kasino ke negara ini dan memberikan manfaat bagi ekonomi lokal. Selain itu, penyelenggaraan wisata bagi pengunjung di berbagai lokasi di Tbilisi bersama dengan masuknya mata uang asing yang dibawa oleh penduduk setempat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Salah satu fitur yang menonjol adalah jembatan perdamaian biru yang membentang di Sungai Kura dan membelah kota. Di kedua ujung jembatan ini, serta di jembatan itu sendiri, penduduk setempat sering menjual tur atau memainkan musik dengan harapan menerima sumbangan. Warga Georgia tidak hanya memanfaatkan jembatan, tetapi juga sungai secara efektif dengan menyelenggarakan wisata perahu, di mana pengunjung dapat menjelajahi kota dari air. Biaya untuk tur perahu selama setengah jam sekitar 25 lari Georgia per orang. Kemeriahan Tbilisi dipertahankan melalui berbagai kegiatan yang dirancang khusus bagi wisatawan. Selain itu, kereta gantung beroperasi di kedua sisi sungai. Kereta gantung ini cukup terjangkau dengan biaya hanya 19.000 lari Georgia per orang. Untuk pengalaman yang lebih spektakuler, warga Georgia juga menawarkan wahana balon udara di atas kota yang memberikan perspektif baru terhadap Tbilisi. Namun, biaya perjalanan balon udara ini cukup mahal, yakni 358.000 lari Georgia per orang. Meskipun mereka mungkin mematok harga yang berbeda untuk orang yang berbeda, kemungkinan besar Anda tidak akan menemukan tumpangan dengan harga kurang dari 288.000 lari. Jika Anda lebih suka menjelajahi Tbilisi melalui darat, Anda memiliki opsi untuk menggunakan kendaraan tur kota tingkat yang dicat merah. Alternatifnya, Anda dapat berkeliling ibu kota dengan mobil wisata yang memiliki sisi terbuka untuk menikmati pemandangan yang lebih baik. Pilihan ini tersedia di alun-alun kota tua Sololaki. Salah satu landmark penting di Tbilisi adalah menara jam yang dibangun oleh seorang dalang pada tahun 2010. Situs ikonis ini menarik banyak pengunjung yang gemar berfoto di depannya. Terletak di sebelah teater di kawasan autentik kota, menara jam ini menampilkan malaikat kecil yang muncul setiap jam, menggunakan palu kecil untuk membunyikan bel. Karena itu, tempat ini sering disebut sebagai Menara Malaikat. Selain menara jam, Tbilisi juga merupakan rumah bagi banyak seniman jalanan yang dapat ditemukan di hampir setiap lokasi ikonik di kota. Para seniman ini memberikan kontribusi besar terhadap kekayaan budaya daerah tanpa menekan orang yang lewat untuk memberikan imbalan atas penampilan mereka. Setiap pengamen jalanan menawarkan bentuk seni yang unik. Ada yang bermain piano, ada yang fokus pada opera, sementara yang lain menyanyikan lagu-lagu modern atau menampilkan tarian tradisional. Jantung negara berdetak di lapangan Merdeka di Tbilisi. Di wilayah pusat ini, orang-orang Georgia telah membangun bangunan yang meniru arsitektur Rusia dengan sempurna. Kota ini menawarkan lebih dari sekedar yang terlihat. Ibu kotanya, Tbilisi, menyediakan hampir semua yang Anda inginkan, kecuali peluang laut. Misalnya, jika Anda berada di awal 20-an, terdapat kawasan trendy yang dikenal sebagai Fabrika di bagian timur Tbilisi yang melayani kaum muda dan mereka yang menyukai suasana yang lebih tidak konvensional. Fabrika awalnya adalah sebuah pabrik jahit tua dari era Soviet yang kemudian diubah menjadi hostel yang menarik banyak anak muda. Meskipun Anda tidak menginap di sana, Anda masih dapat mengagumi arsitektur bergaya Soviet. Halaman pabrik dipenuhi dengan kafe-kafe modern, masing-masing dirancang dengan warna-warna cerah, menciptakan suasana yang bebas dan ramah bagi kaum muda untuk berkumpul. Pengunjung dapat bersantai dengan minuman mereka dan dengan nyaman merokok sambil bersosialisasi. Di malam hari, Fabrika menjadi hidup dengan suasana semarak saat beragam genre musik berpadu indah dengan kerumunan yang ramai. Kawasan ini telah menjadi salah satu tempat terpenting di Tbilisi untuk bersosialisasi di kalangan anak muda. Dengan mengamati wajah-wajah orang di sekitar, Anda dapat merasakan bahwa banyak di antara mereka yang sedikit terpinggirkan, masing-masing dengan gaya dan perspektif hidup yang unik. Kehidupan malam yang paling meriah di ibu kota dapat ditemukan di alun-alun yang terletak di kawasan kota tua. Disinilah Tbilisi benar-benar hidup di malam hari, menampilkan pria-pria bergaya dan wanita-wanita cantik.
Tempat-tempat di sekitar alun-alun memperlakukan pengunjung dengan ramah dan sopan. Namun Anda tidak perlu tinggal di dalam. Anda dapat menikmati suasana semarak dari jalan. Di sini, Anda dapat memanjakan mata dengan kerumunan orang yang modis atau mengiringi musik para penari Georgia yang tampil di alun-alun. Selain itu, Tbilisi adalah kota yang akan memikat indera arsitektur Anda. Kota ini memadukan berbagai gaya arsitektur dengan jalan berbatu yang indah, menciptakan ibu kota yang sangat modern. Arus lalu lintas diselaraskan di seluruh kota, dengan transportasi umum biasanya bergerak di sepanjang tengah jalan raya dan boulevard yang lebar, menghindari akses ke bangunan di sisi jalan. Desain ini membantu mencegah campuran kendaraan kota dan sipil yang tidak teratur, sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi. Alih-alih membangun jalan layang, Tbilisi umumnya memiliki jalan bawah tanah yang terletak di sisi berlawanan dari jalan-jalannya. Jalan layang bisa sulit dilalui dan dapat menghalangi pandangan. Itulah sebabnya kota ini memilih untuk membuat lorong bawah tanah. Terowongan bawah tanah ini tidak hanya fungsional, tetapi juga meningkatkan daya tarik arsitektur daerah tersebut, memastikan bahwa bangunan-bangunan tua di jalan-jalan sempit mempertahankan pesonanya dan tidak tampak ketinggalan zaman. Desain artistik dilukis di dinding, mengubah bahkan bangunan biasa menjadi objek wisata yang menarik. Jika Anda mencari pasar umum yang besar dan bukan supermarket, Tbilisi memiliki pasar terkenal yang terletak di bagian timur kota. Pasar ini menawarkan berbagai macam barang, termasuk makanan, layanan perbaikan telepon, konter daging terbuka, dan pakaian. Tempat ini cenderung menarik minat penduduk berpendapatan rendah karena letaknya yang jauh dari kawasan pemukiman kaya di Tbilisi. Sebaliknya, orang-orang kaya sering menghindarinya karena penampilannya yang kurang higienis. Supermarket dan toko-toko biasa di kawasan kelas atas Tbilisi melayani mereka yang mencari buah-buahan dan sayuran segar. Banyak warga di wilayah pusat kota lebih memilih memenuhi kebutuhan bahan pangan di supermarket ketimbang di pasar umum. Sebagian besar pedagang yang menjual barang di pasar dan kios pinggir jalan biasanya berusia di atas 50 tahun, menunjukkan bahwa orang lanjut usia di Georgia seringkali harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini semakin diperburuk dengan harga sewa bulanan apartemen di ibu kota Tbilisi yang umumnya rata-rata sekitar $700. Biaya semacam itu mungkin memaksa keluarga lanjut usia untuk tetap bekerja, khususnya di ibu kota. Misalnya, masuknya banyak warga Rusia dan Ukraina ke Tbilisi dapat dengan mudah menyebabkan harga sewa di ibu kota menjadi 2 kali lipat. Ini merupakan perkembangan negatif bagi penduduk setempat yang membuat mereka semakin sulit untuk hidup dengan terjangkau. Meskipun demikian, salah satu sumbangan bangsa Slavia yang paling menonjol bagi Georgia adalah tingginya standar kecantikan yang terlihat dimanapun Anda pergi di kota ini. Jelas bahwa ada banyak wanita yang cantik dan terawat di sekitar kita. Baik individu Rusia maupun Ukraina dapat dengan mudah menarik perhatian, bahkan dengan pakaian yang paling sederhana, memamerkan kecantikan genetik mereka yang mencolok. Namun, jika Anda berasal dari Asia Selatan, saya punya berita yang mengecewakan. Meskipun orang Georgia secara umum terbuka untuk menyewakan rumah mereka kepada orang Slavia, mereka cenderung kurang ramah terhadap orang India. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap komunitas Asia Selatan, khususnya terkait dengan praktik budaya seperti penggunaan dupa di rumah dan masakan yang sangat berbeda dari selera lokal. Akibatnya, orang Georgia mungkin terlihat agak dingin terhadap orang Asia Selatan. Beberapa orang bahkan mungkin melabeli mereka sebagai rasis karena alasan-alasan ini, tetapi pada kenyataannya, situasi ini terutama berakar dari perbedaan budaya. Demikian pula, mereka tidak tertarik pada orang-orang dari negara tertentu, khususnya orang Cina, yang sering dianggap sebagai penawar yang agresif. Akibatnya, saat menyewa apartemen, individu dari Tiongkok, India, atau Afrika mungkin menghadapi tantangan karena tuan tanah sering menanyakan kewarganegaraan mereka terlebih dahulu. Jika berbicara mengenai pasar otomotif, mobil bekas relatif terjangkau dan Anda dapat menemukan mobil baru yang mewah dengan harga rata-rata sekitar $20.000 Amerika. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir tentang harga bensin karena banyak penduduk Tbilisi menggunakan bensin untuk kendaraan mereka.
gas alam tersedia secara luas di negara-negara seperti Rusia, Azerbaijan, Georgia, dan Turki, sehingga memungkinkan pengemudi untuk memasang sistem gas di mobil mereka. Namun, apapun kendaraan yang Anda kendarai, penting untuk berhati-hati di jalan raya di Tbilisi. Patroli polisi dilakukan secara rutin dengan petugas ditempatkan setiap 100 meter. Mereka waspada dan mungkin meminta tanda pengenal jika menemukan seseorang yang mencurigakan. Di sisi positif, kehadiran polisi ini menambah rasa aman, menunjukkan bahwa Tbilisi siap menghadapi potensi masalah apapun. Meskipun ada banyak petugas polisi, pengemudi di Georgia sering berperilaku sembrono. Menurut pendapat saya, banyak dari mereka tampaknya acuh tak acuh terhadap pemerintah dan penegakan hukum. Namun jika Anda memarkir mobil di tempat yang salah, pihak berwenang akan segera datang untuk menderek kendaraan Anda dan hampir mustahil untuk meyakinkan mereka sebaliknya. Saat Anda mengunjungi Tbilisi, Anda akan segera menyadari bahwa jalan-jalan sampingnya pun bersih, bukan hanya area wisata utamanya. Hasilnya, ketika kota bersih, hampir setiap taman di ibu kota menjadi ramai. Orang-orang tampaknya menganggap taman-taman di Tbilisi begitu indah, sehingga mereka dapat jatuh cinta di sana tanpa memandang usia. Beberapa pria tua bahkan mungkin memanfaatkan kesempatan untuk tertidur di bangku taman. Bunga memainkan peran penting dalam perekonomian Georgia. Di ibu kota Tbilisi, Anda sering dapat melihat orang bertukar bunga menciptakan suasana yang semarak. Akibatnya, pasar bunga khusus telah didirikan di pusat kota, terutama untuk toko bunga. Banyak anak muda berbakat di Georgia juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian dengan bekerja keras di berbagai sektor. Beberapa di antaranya berjualan es krim di toko, menawarkan jasa kopi keliling, atau bekerja sebagai pelayan. Setidaknya beberapa dari pemuda ini memiliki pemahaman dasar bahasa Inggris. Namun, perlu dicatat bahwa dari setiap 10 pedagang kaki lima, 9 diantaranya kesulitan berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara efektif. Ini menjadi penting bagi siapapun yang mempertimbangkan kunjungan ke Tbilisi. Singkatnya, Tbilisi, ibu kota Georgia, adalah tempat yang semarak dan menarik. Ini membawa kita ke akhir video. Terima kasih telah menonton. Selamat tinggal.